Nah, Ibu Bapak, ternyata proses berteater di Teater Jasmine ini mengalami pasang surut. Dan tahun ini sepertinya energi yang dulu pernah muncul, ini muncul lagi. Jadi ada semangat lagi karena itu tepuk tangan teman-teman, ini Teater Jasmine. Jadi ada gerakan yang sepertinya energinya kuat begitu ya, sehingga ketika anak-anak melihat ada informasi tentang Festival Teater Pelajar tahun 2023 ini yang ikut banyak. Yang ikut banyak, tetapi dalam proses berlatih mereka juga akhirnya mungkin mengalami hal-hal tertentu sehingga ada juga yang tidak kuat begitu, tidak kuat untuk proses yang harus diikuti itu. Dan hari ini adalah hari yang menjadi sejarah untuk Teater Jasmine yang punya energi baru itu untuk ikut di Festival Teater Pelajar 2023. Ya, gitu. Oleh karena itu, sebagai penyemangat juga pendorong kami, Ibu Sumaryatun, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kiranya berkenan untuk menyampaikan sambutan di acara ini. Disilakan, Bu. Ya, dikasih tepuk tangan, nanti tepuk tangan lagi ya. Tidak terbiasa dengan sorotan lampu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Yang terhormat Bapak-bapak atau mas-mas ya, ini ya masih muda, kelihatan kinclong-kinclong semua ya. Sungguh saya hormati untuk orang tua peserta didik yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta tenaga administrasi sekolah, juga yang saya cintai dan sungguh saya banggakan anak-anak ini ya, anak-anak SMP 1 Jati. Iya, gimana kalau saya sebut SMP 1 Jati? Cerdas, berintegritas. Kurang keras. SMP 1 Jati? Cerdas, berintegritas. Luar biasa. Oke, singkat saja Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Seperti yang disampaikan Pak Sungkowo tadi, jadi memang betul ada energi yang luar biasa yang muncul dari anak-anak dan tentunya Bapak Ibu guru pendamping. Jadi saat COVID memang kita vakum, Pak. Begitu ada festival teater ini dan dari pembina mengatakan, Bu mau ikut, boleh silahkan. Sangat saya dukung. Kemudian gimana biaya itu rasa dipikir, penting mah aku sih gitu ya. Iya, luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Karena bakat dan minat anak-anak harus kita support. Memang sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang, kita harus melayani perbedaan. Anak yang punya bakat di teater ya harus kita dorong. Karena bagi saya juga tentunya Bapak Ibu guru bahwa teater itu keren. Keren, betul sekali. Jadi di teater itu memiliki sejuta makna. Sejuta makna yang mengandung nilai-nilai luhur kehidupan. Mengapa demikian? Karena ini sampai tak catat, Pak. Ya, karena apa? Ini bisa dijadikan landasan dalam kehidupan sosial masyarakat mereka. Di dalam teater ini ada hal kepemimpinan ada di sini. Ada etika juga, perilaku. Ya, jelas. Kemudian kearifan lokal juga muncul di sini. Baik melalui petuah-petuah yang nanti disampaikan dalam adegan-adegan yang ada di situ, maupun pesan kehidupan yang nanti disampaikan. Saya rasa itu saja sambutan saya. Anak-anak selamat menampilkan yang terbaik untuk kita semua. Dan tentunya untuk Dewan Juri, mohon ini, karena yang terakhir, nilainya berarti kudunya apik. Ya, saya tutup. Jalan-jalan bermain di labirin. Bersua
Dara cantik kekasih hati. Inilah tampilan teater Jasmine. Semoga lolos final dan berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong. Nah, gitu ya. Baik. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan semangat kepada kami, dan tadi loh yang terpenting adalah pokoknya teater saya soal jalan gampang. Teruskan itu ya. Ya, biar anak-anak bertumbuh dengan baik. Oke, saudara, teman-teman dan adik-adik, ibu-ibu juga, ibu-ibu orang tua wali murid ya, itu ya, ada ya. Oh iya, kita akan karena tadi Bu Kepala Sekolah ternyata teater itu banyak makna gitu ya. Ya kita mencoba memaknai teater Jasmine yang kali ini akan tampil di siang ini dengan judul Kenapa Ayah Tak Pulang. Selamat menyaksikan. Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto, dengarlah suara takbir yang bersaut-sautan itu. Malam hari raya ini adalah malam hari raya yang kelima, dan ayahmu tak pernah datang untuk sekedar merayakan hari raya ini bersama kita. Ayahmu tanpa kabar. Ayah? Iya, Narto. Semenjak wabah corona 3 tahun lalu, ayahmu tak ada kabarnya lagi. Apakah ibu masih mengharapkan ayah untuk kembali? Entahlah, Narto. Ibu hanya masih berharap kedatangan ayahmu, sama seperti sebelum mewabahnya virus corona. Sudahlah, Bu. Oh iya, Bu. Mintarsi kemana? Oh, Mintarsi. Mintarsi, ibu suruh mengantarkan jahitan dan pesanan kue Bu Broto. Loh, Bu. Memangnya masih ada yang memesan kue, Bu? Tentu saja masih ada, Narto. Adikmu itu tak pernah menolak setiap ada yang memesan kue. Dia terlalu rajin untuk menerima setiap pesanan yang datang. Seharusnya, Bu, Mintarsi ini sudah mengurangi pesanan kuenya, Bu. Kalau begini terus, kasihan Mintarsi, Bu. Biarkan saja, Narto. Kau tahu sendiri kan, jika adikmu tak ada kesibukan. Lagi pula, ia ingin mengembangkan keahliannya dalam membuat kue. Dan dia masih bercita-cita untuk melanjutkan sekolahnya. Seandainya saja penghasilanku cukup untuk menghidupi keluarga ini.
Oh iya, Bu. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Sepertinya adikmu Mintarsih belum mempunyai keinginan untuk berumah tangga. Tapi dari pihak kedua orang tua laki itu terus mendesak ibu. Begini, Bu. Tidak lebih baik kita menerima lamaran mereka, Bu. Tidak ada salahnya, kan? Uang mereka banyak. Siapa tahu dengan menerima lamaran mereka, permasalahan keuangan keluarga kita sedikit teratasi, Bu. Keuangan keluarga kita? Narto, apa kau pikir ibu sudah tak mampu untuk sekedar bertahan hidup? Sehingga ibu harus mengorbankan cita-cita adikmu Mintarsih? Maaf, Bu. Gunarto tak bermaksud demikian. Narto, buang jauh-jauh pengandaianmu itu. Kau tahu, dulu ayahmu adalah anak dari keluarga kaya raya. Bahkan salah satu keluarga terkaya di daerah asalnya. Ibu sangat bangga ketika menjadi bagian dari keluarga ayahmu. Ibu sangat bahagia, Narto. Kau tahu kehidupan orang kaya, Narto? Ya, semua keinginan kita akan selalu terpenuhi, apapun itu. Tapi apa, Bu? Tapi ternyata ibu salah. Kenapa bisa salah, Bu? Bukankah ibu berada di sebuah keluarga yang kaya raya? Dan tentunya keluarga itu akan disegani dan dihormati masyarakat, Bu. Pemikiran itu adalah pemikiran yang salah. Pada akhirnya, ibu tersadar bahwa harta bukanlah segalanya. Harta akan menghancurkan keluarga kita. Sudahlah, Narto. Ibu tak ingin adikmu mengulangi hal yang sama seperti apa yang dulu ibu alami. Ibu ingin adikmu menikah dengan orang yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur, meskipun harus hidup sederhana. Bu, kalau bisa, kedua-duanya harus dimiliki calon pendamping Mintarsih, Bu. Kaya harta dan juga budi pekerti yang luhur. Seperti yang ibu inginkan. Narto, kau ini ternyata pandai menghayal ya. Adikmu Mintarsih hanyalah seorang gadis biasa. Tidakkah mungkin kita mendapatkan sesuatu yang sempurna seperti apa yang baru saja kau katakan itu? Tapi setidaknya kita harus memilih dari dua hal yang kau sebutkan itu. Dan ibu lebih memilih akhlak dan budi pekerti yang luhur. Sekarang ini keadaan kita sedang susah. Ibu sudah tak mempunyai uang simpanan yang berlimpah di rumah. Sebentar lagi uang simpanan ibu akan segera habis. Kalau saja aku punya uang 1 juta. Untuk perkawinan Mintarsih. Narto, ibu tak pernah mengajarkan kepadamu untuk selalu mengeluh pada keadaan. Ingat,
Semua yang terjadi sudah kehendak Yang Kuasa. Kita harus tetap semangat untuk menjalani hidup ini dengan berbuat kebaikan dan kebajikan. Kau tak perlu merisaukan adikmu Mintarsih. Biar ibu yang memikirkannya. Setelah adikmu Mintarsih nanti, datanglah giliranmu. Aku, Bu. Alah. Sekarang ini, Bu, aku belum bisa memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri, Bu. Sebelum ibu dan saudara-saudaraku merasakan kebahagiaan itu. Narto, ibu sudah merasa sangat bahagia, Nak. Jika melihat kau dan adik-adikmu bahagia, bagi ibu itu sudah lebih dari cukup. Dan begitulah seharusnya seorang ibu. Malam hari raya, bagi ibu tetaplah malam hari raya yang harus ibu rayakan bersama anak-anak ibu. Walaupun tanpa kehadiran dari ayah, tapi bukan berarti kita meniadakan arti dari seorang ayah. Malam hari raya hanya menyisakan pertanyaan, kenapa ayah tak pulang? Oh iya, Bu. Maimun belum pulang. Belum, Narto. Mungkin banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan hari ini. Bukankah besok hari raya? Katanya bulan depan ia akan naik posisi. Dan pastinya ia juga akan naik gaji. Betul itu, Bu. Iya, Narto. Maimun itu memang anak yang pintar, Bu. Tapi karena kita tak punya uang untuk membiayai sekolahnya, maka Maimun tak bisa melanjutkan sekolahnya, Bu. Begitu juga dengan Mintarsih. Tapi karena Maimun mau bekerja keras dengan pendidikan yang ia miliki, Bu, sekarang ini Maimun dapat diterima dimanapun ia bekerja, Bu. Dan tentunya Maimun akan menjadi orang yang disegani banyak orang, Bu. Benar kan itu? Iya, Narto. Narto. Siapa gadis yang sering ibu lihat jalan bersamamu? Dia cuma teman sekerja, Bu. Tapi ibu rasa dia sangat pantas buatmu. Meskipun ibu melihatnya, dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka... Halah, buat apa memikirkan hal itu sekarang, Bu? Tapi ibu rasa dia sangat cocok buatmu. Dan ibu rasa dia juga sangat menyukaimu. Apakah kau menyukainya, Narto? Sudahlah, Bu. Tidak usah membicarakan hal itu sekarang. Narto, bukankah hal yang wajar jika seorang ibu ingin mengenal siapa yang menjadi teman dekat anaknya? Tapi, Bu, ia hanya sebatas teman Bu Narto, Bu. Tidak lebih. Ya sudah, lain waktu ibu ingin mengenal dengan temanmu itu. Apa tidak boleh? Ibu ini selalu saja mempunyai cara untuk membuatku tak berdaya. Ibu sangat hafal bagaimana anak-anak ibu tumbuh menjadi dewasa hingga sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maimun pulang, Bu. Bang, lama nunggu ya, Bang? Ah, tidak juga, Mun. Kenapa baru pulang, Mun? Lembur ya? Iya, Bu. Hari ini kan hari terakhir kerja.
Jadi ya semua harus selesai sebelum hari raya, Bu. Ya sudah, kau sudah berbuka kan? Sudah, Bu. Tadi sama teman di kantor. Bang, Maimun mau cerita, Bang. Cerita apa, Mun? Tadi pagi, Maimun melihat dari kejauhan seorang bapak yang hampir mirip dengan ayah, Bang. Di mana, Mun? Waktu itu, Maimun kan jajak Pak Tirto belanja ATK kantor di toko sana, Bang. Kan lagi jalan, Bang. Tiba-tiba Pak Tirto berhenti, Bang. Kenapa Pak Tirto berhenti, Mun? Karena Pak Tirto melihat orang tua yang berumur kira-kira 60-an lah, Bang. Pak Tirto waktu itu kaget, Bang. Karena orang tua itu seperti yang dikenalnya. Katanya nih, Bang, orang tua itu hampir mirip dengan Raden Saleh, Bang. Apa, Mun? Raden Saleh? Halah, tidak mungkin dia ada di sini, Mun. Iya, Mun, itu tidak mungkin. Ibu kira ia sudah meninggal karena wabah corona. Tapi, Bu, kata orang, ayah pergi ke Singapura, Bu. Tapi itu 3 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang juga, hidupnya sangat mewah. Ya, hidupnya mewah. Tapi anaknya dibiarkan hidup menderita. Tapi tak ada sekalipun kabar dari ayahmu. Apalagi setelah wabah corona sudah tak menghantui kita. Lantas di mana kita dapat bertanya tentang keberadaan ayah? Apa betul tak ada tempat kita untuk bertanya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar, tak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Saat itu, ayahmu sangat disegani orang-orang. Dia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah... Mun, ya, Bang. Selama hari raya ini kau libur berapa hari, Mun? 2 hari, Bang. Oh iya, Mun, hampir lupa. Masih ada makanan yang belum Ibu taruh di meja. Ibu ambilkan dulu ya. Iya, Bu. Mun, Pak Tirto melihat orang tua itu kapan, Mun? Seingat Maimun, beberapa hari yang lalu, Bang. Oh, begitu ya, Mun. Kau masih mengharapkan ayah untuk pulang, Bang? Ah, tidak, Mun. Kenapa tidak, Bang? Bukankah semestinya kita semua merindukan ayah? Begini, Mun. Seharusnya iya. Tapi 2 tahun terakhir ini Abang berusaha untuk tak merindukannya lagi, Mun. Pak Tirto sering bercerita tentang ayah, Bang. Ya, dulu Pak Tirto adalah rekan bisnis ayahmu. Mereka sangat dekat. Ayahmu dulu sangat disegani orang-orang. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, mungkin besok hari raya ia akan bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mun, sekarang ini jam berapa? Loh, kok Mintarsi sampai sekarang belum pulang? Oh iya, Bang. Mintarsi kok belum pulang ya? Bu, Mintarsi sebenarnya kemana?
Mungkin dia masih di perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mintarsi pulang, Bu. Bang. Bang. Baru pulang, Min? Iya, Bang. Habis nganterin pesanan Bu Broto. Pesanan Pak Yanto gimana? Nggak jadi, Bang. Di cancel. Oh iya, sudah berbuka puasa apa belum? Tadi kami menunggumu, tapi lama benar. Apa yang sedang kau lihat di luar, Min? Bu, Mintarsi mau cerita. Waktu Mintarsi pulang, kan lewat perempatan sana. Di situ tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua berdiri di samping toko. Dari jembatan sana, melihat-lihat ke arah rumah kita, Bu. Bang. Ya, kenapa semua jadi diam? Ini, Min, makanlah dulu. Orang tua? Gimana rupanya, Min? Di situ gelap, Bang, karena lampu penerangan jalan mati. Jadi, Mintarsi tidak begitu jelas melihatnya. Tapi orangnya... Coba aku lihat. Siapa, Mun? Maimun tak melihat siapapun di sana, Bang. Malam hari raya seperti ini, sama seperti malam hari raya sebelumnya. Mungkinkah kita... Bu, mengapa ibu masih saja mengharapkan ia untuk kembali? Narto, bagaimanapun juga, ia masih menjadi suami ibu dan ayah bagi anak-anaknya. Tapi Bu, ia sudah tak peduli pada ibu dan kami, anak-anaknya. Apakah ia tetap pantas kita anggap sebagai ayah, Bu? Gunarto! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tina. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Seperti suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang. Tina. Saleh, Ya, aku Saleh. masuklah. Gunarto, Maimun, dan Mintarsi. Iya, itu Gunarto, Maimun, dan Mintarsi. Mereka sudah lebih besar dari ayahnya. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayah, Maimun, engkau sekarang sudah besar, Nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih umur 18 tahun. Ayah, Engkau cantik, Mintarsi, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. aku sendiri tidak tahu di mana aku harus mulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar.
Mereka sekarang sudah menjadi orang pandai. Gunarto, dia bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun, dia tak pernah tinggal kelas selama sekolah. Tiap kali ujian, dia mendapatkan peringkat yang pertama di kelasnya. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Mintarsih, dia membantuku menjahit. Ah, Ibu. 2 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu segala sesuatu yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Lalu tempat tinggalku, anak istriku, keluargaku seperti mengharapkan kasihku kembali. Maukah kau memberikan ayah air segelas, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Gunarto, ayahmu yang berbicara itu, nak. Sudah semestinya engkau gembira. Sudah semestinya seorang ayah bertemu kembali dengan anak-anaknya yang setelah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah air segelas? Baik, Ayah. Mun, apakah kau masih menganggap ia adalah ayah kita? Gunarto, Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Itu kataku. Jika kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya kami banting tulang selama ini, Bu? Hampir 5 tahun lebih kami berjuang mempertahankan hidup, menjadi budak orang, Bu. Dan kau, Maimun, lupakah kau ketika kau hampir dikeluarkan dari sekolah karena kita tak mampu membayar uang sekolah, Mun? Dan itu semua terjadi karena ayah tak pulang. Tapi Bang, Ibu saja sudah memaafkannya. Dan ini semua terjadi bukan karena keinginan ayah, tapi keadaan, Bang. Masih ingatkan kau, Maimun, ketika kau menangis di pangkuan ibumu? Aku masih ingat betul, Mun. Waktu itu kau malu berangkat ke sekolah karena kita belum membayar uang sekolah hampir 6 bulan, Mun. Dan ibu bilang, seandainya ayahmu ada di tengah-tengah kita, maka nasibmu tak akan seperti ini, Mun. Dan ini semua adalah salah ayahmu. Ayahmu lah yang harus disalahkan, Mun. Gunarto, apa katamu itu? Bang, ayah tak pulang karena keadaan, bukan karena keinginan ayah. Betul kau ucap kalimat ayah kepada orang tua yang tak berarti ini. Cuma karena dia masuk ke rumah kita, lalu ia mengatakan bahwa ia adalah ayah kita. Dan coba kau rasakan, apakah kau benar-benar sedang berhadapan dengan ayahmu? Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Lantas, Narto, bagaimanapun juga, ia masih menjadi ayahmu, nak. Ayah kandungmu. ayah kandung? Halah, dulu Gunarto memang mempunyai ayah kandung, Bu. Tapi sekarang tidak. Aku memang bersalah pada kalian. Aku tak memberi kabar sekalipun pada kalian. Tapi
Setidaknya berikan kesempatan ayahmu untuk menjelaskannya. Tapi jika Gunarto tetap tak memberiku kesempatan, ya sudah, aku paham yang dirasakan Gunarto. Ayah, tunggu. Jika Bang Narto tak mau mendengarkan cerita ayah, tak apa. Tapi kami semua rindu pada ayah. Maimun, Jangan begitu keras, Bang Narto. kalau begitu jangan kau bela-bela dia. Siapa yang selama 5 tahun ini membiayaimu, Maimun? Akulah yang selama ini melindungi kalian, membiayai kalian. Aku mengerti. Mungkin Gunarto tak bisa menerima kenyataan ketika harus menanggung beban hidup yang seharusnya aku yang menanggungnya. Asalkan kau tahu, Narto, kenapa ayah tak pulang? Ayah akan pergi kemana lagi? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Memang seharusnya aku malu untuk masuk rumah yang kutinggalkan dulu. Memang seharusnya aku harus benar-benar pergi dari rumah ini. Bang Narto, tidak dapat abang maafkan ayah. Besok sudah hari raya, Bang. Sudah seharusnya kita saling memaafkan. Tak ada rasa belas kasihan. Tak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tak berayah lagi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Bukankah seharusnya kita menunggu ayah untuk pulang, Bang? Kenapa kalian selalu saja menyalahkanku? Bukankah saat ini aku sudah menghilangkan rasa itu sekarang? Dan saat ini kalian milih dia atau aku? Tidak. Aku akan panggil aku pulang. Aku tak peduli apa yang mau Abang lakukan. Kalau perlu bunuh saja aku. Aku akan panggil ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Baik.